Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas C1 Akuntansi, Universitas Teguh Bang Semarang, akan menjelaskan mengenai akuntansi penghimpunan dana mudharabah. Mata kuliah akuntansi perbankan syariah yang diampu oleh Ibu Widyan Herdianti, SMBMM. Adapun anggota kelompok 4 terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Devina Yudastuti, NIM 1905520197, dan 3 teman saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Dwi Wahyuningrum, NIM 1905520156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admiade Fatih Salina dengan NIM 1905520196 dari C1 Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Rizkulo Siswanda dengan NIM 1905520206. Saya dari kelas C1. Akad mudharabah. Apa sih pengertian dari akad mudharabah? Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan pihak lainnya sebagai pengelola dana atau mudharib. Keuntungan dibagi atas dasar nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat awal perjanjian. Kemudian ada landasan hukum mudharabah. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Yang kedua adalah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sholih bin Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan adalah jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudharabah, dan dengan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Selanjutnya, terdapat jenis mudharabah. Jenis mudharabah terdapat 3 jenis. Yang pertama, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Yang kedua, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana pemilik dana tidak memberikan batasan kepada pengelola dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Yang ketiga, mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Baik teman-teman, di sini saya Alfa Dwi Wahyuningrum akan menjelaskan tentang rukun dan syarat mudharabah. Menurut jumhur ulama di sini ada 4 rukun, yaitu yang pertama pelaku. Pelaku di sini yaitu pemilik dana atau sohibul mal dan pengelola dana atau mudharib. Rukun yang kedua ada objek. Objek terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah modal dan kerja. Modal itu sendiri berupa kas atau aset non-kas. Modal harus diberikan secara tunai atau tidak boleh hutang. Yang kedua ada kerja. Kerja itu sendiri adalah hak pengelola dana. Kontribusi yang diberikan dapat berupa keahlian dan keterampilan. Rukun yang ketiga ada ijab kabul. Ijab kabul di sini yaitu pernyataan yang keluar dari pelaku akad, baik secara verbal ataupun tulisan. Rukun yang keempat ada nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan di sini adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Selanjutnya ada syarat-syarat mudharabah, yaitu yang pertama ada akad. Akad di sini adalah pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan investasi kepada pengelola dana. Syarat yang kedua ada modal. Modal harus berupa uang tunai dan ditentukan secara jelas di awal akad. Ada syarat yang ketiga yaitu keuntungan.
Keuntungan di sini harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat ada kegiatan usaha. Kegiatan usaha adalah hak eksekusi mudarib tanpa campur tangan pemilik dana, tetapi pemilik dana mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Next, saya akan menjelaskan tentang giro mudarabah. Giro mudarabah adalah produk simpanan pada bank syariah dengan akad mudarabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek atau bilyat giro atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Intensif yang diterima nasabah giro mudarabah adalah bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Ilustrasi transaksi giro mudarabah. Pada tanggal 10 Maret 2016, Dian, nasabah giro mudarabah Bank Peduli Syariah atau BPJS, menerima imbalan bagi hasil atas rekening gironya sebesar 50.000. Jurnal tanggal 10 bulan 3 2016, hak pihak ketiga atas bagi hasil debit 50.000. Giro mudarabah Dian kredit 50.000. Tabungan mudarabah. Tabungan mudarabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal atau penabung atau sahibul ma'al dengan pengusaha atau bank atau mudarib atas dasar bagi hasil. Transaksi tabungan mudarabah. Transaksi penambahan tabungan mudarabah. Transaksi pengurangan tabungan mudarabah. Ilustrasi transaksi penambahan saldo rekening tabungan mudarabah. Tanggal 2 Juli 2019, Bank Murni Syariah atau disebut BMS Cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukuan tabungan mudarabah atas nama Santi sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 10 Juli 2019, Santi menerima transfer dari nasabah BMS Cabang Solo sebesar 800.000. Jurnal tanggal 2 bulan 7 2019, rekening kas debit 4 juta rupiah, tabungan mudarabah Santi kredit 4 juta rupiah. Tanggal 10 bulan 7 2019, rekening RAK Cabang Solo 800.000 rupiah, rekening tabungan mudarabah Santi kredit 800.000 rupiah. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi transaksi pengurangan saldo rekening tabungan mudarabah. Pada tanggal 8 Juli 2019, Santi, nasabah Bank Murni Syariah atau BMS Cabang Yogyakarta menarik tunai tabungan mudarabah sebesar 1 juta rupiah. Sehingga, jurnal yang tercatat pada tanggal 8 Juli 2019 berupa akun tabungan mudarabah milik Santi berada di debit senilai 1 juta rupiah dan akun kas berada di kredit senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 2019, Santi mentransfer sebesar 500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS Cabang Solo. Sehingga, jurnal yang tercatat pada tanggal 14 Juli 2019 berupa akun tabungan mudarabah milik Santi berada di debit senilai 500.000 dan akun rekening antar kantor Cabang Solo berada di kredit senilai 500.000. Deposito mudarabah. Deposito mudarabah adalah deposito dengan akad yang dilakukan antara pemilik dana sebagai sahibul ma'al dengan pihak bank sebagai pengelola dana atau yang disebut dengan mudarib untuk mengelola dana yang ada. Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan hutang. Di sini, saya memiliki ilustrasi transaksi deposito mudarabah. Contohnya, pada tanggal 1 Agustus 2019, Bank Murni Syariah atau BMS menerima setoran atas nama Bunda Nita senilai 8 juta sebagai investasi deposito mudarabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMS. Sehingga, jurnal yang tercatat pada 1 Agustus 2019 berupa akun kas berada di debit senilai 8 juta dan akun deposito mudarabah Bunda Dian berada di kredit senilai 8 juta. Selanjutnya, pada tanggal 30 Agustus 2019,
Berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar 20.000. Sehingga, jurnal yang tercatat pada tanggal 30 Agustus 2019 berupa akun hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah berada di debit senilai 20.000 dan akun bagi hasil belum dibagikan deposito berada di kredit senilai 20.000. Selanjutnya, pada tanggal 6 September 2019, dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Bunda Nita sebesar 50.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Sehingga, akun yang tercatat pada tanggal 6 September 2019 berupa akun bagi hasil belum dibagikan deposito berada di debit senilai 50.000. Sedangkan untuk kredit ada akun tabungan mudharabah milik Bunda Dian senilai 40.000 dan titipan kas negara berupa pajak deposito senilai 10.000. Keesokan harinya, pada tanggal 7 September 2019, Bunda Nita mencairkan deposito mudharabah. Pencairan tersebut dilakukan secara tunai. Sehingga, jurnal yang tercatat pada tanggal 7 September 2019 berupa akun deposito mudharabah milik Bunda Dian berada di debit senilai 8 juta dan akun kas berada di kredit senilai 8 juta. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai akuntansi penghimpun dana mudharabah. Semoga teman-teman semua sudah paham ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.